Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabatku semua. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang risk management atau manajemen risk Dewa Prediktor ya, dimana nanti kita akan melihat bagaimana cara menggunakan manajemen risk ini. Jadi sebelumnya saya akan mereview dulu tentang Dewa Prediktor. Apa itu Dewa Prediktor? Dewa Prediktor itu adalah sebuah teknik untuk menganalisa tren, dimana kita bisa mengetahui tren itu kapan berbalik arah, tren itu sedang bullish atau sedang bearish. Jadi kita bisa mengetahui dengan jelas. Maka seorang trader itu kita harus bisa mengetahui arah tren. Saat tren itu sedang naik, maka kita selayaknya seorang trader itu harus melakukan buy. Begitu juga ketika tren sedang turun atau bearish, maka yang terbaik sebagai seorang trader itu kita mengikuti tren, yaitu kita melakukan sell. Oke, para sahabat-sahabatku, saya akan review dulu tentang Dewa Prediktor. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial tentang bagaimana cara instalasi Renko Chart, cuman saya akan review lagi. Teknik Dewa Prediktor itu bisa digunakan di pair dan juga metal ya. Pair apa aja yang direkomendasikan untuk teknik trading Dewa Prediktor ini? Yang pertama itu adalah pair EUR AUD, kemudian pair GBP AUD, pair EUR JPY, pair GBP JPY, pair GBP CAD, pair GBP USD, dan juga pair Euro USD. Kemudian pada metal itu direkomendasikan digunakan di SAUX USD atau gold ya. Itu teman-teman trader tuh paling suka banget mungkin trading di SAUX USD karena gerakannya sangat luar biasa. Oke. Baik para sahabat-sahabatku, kita coba instalasi. Ada sedikit perbedaan ya, dimana pair dan metal. Saya akan coba dulu menginstalasi di pair ya. Untuk settingan Dewa Prediktor di pair yaitu EUR AUD, GBP AUD, EUR JPY, GBP JPY, GBP CAD, GBP USD, dan Euro USD. Itu settingannya sama, yaitu kita masukin Renko Live V9 nya. Kemudian di common itu kita checklist ya, allow DLL imports. Kemudian di input itu kita isi di sini 15 ya, settingannya 15. Klik OK. Kemudian kita klik file, kemudian open offline, kita cari GBP USD di M7 ya, M7 itu bukan menit ke-7 atau bukan time frame ke-7 ya, tetapi itu adalah box size dari Renko Chart. Ini GBP USD M7. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian klik kanan, klik template, kemudian masukin indikatornya yaitu Dewa Prediktor Blue and Red Diamond. Maka tampilannya akan seperti ini para sahabat-sahabatku. Oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya juga di SAUX USD ada sedikit perbedaan. Ini untuk GBP USD itu berlakunya sama ya. Settingannya itu Renko 15 untuk EUR AUD, GBP AUD, EUR JPY, GBP JPY, GBP CAD, GBP USD, dan Euro USD. Itu pakai Renko 15. Kemudian di SAUX USD ya, kita coba masukin ke SAUX USD. Masukin Renko Live V9 nya, kemudian di common itu checklist allow DLL imports, kemudian klik input. Di sini ketik isi 170 ya. Kalau di SAUX USD atau gold itu Renko box size nya 170. Klik OK, kemudian klik file, pilih open offline, kemudian kita cari SAUX USD di M7 ya, kemudian kita open di sini, kemudian klik kanan template, kita masukin templatenya Dewa Prediktor Blue and Red Diamond. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Jadi perbedaan antara settingan di pair dan metal itu bedanya, kalau di pair tuh pakai Renko 15 box size 15, tetapi kalau di SAUX USD itu menggunakan Renko box size 170. Oke, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana manajemen risikonya ya, atau risk manajemen Dewa Prediktor. Jadi risk manajemen Dewa Prediktor itu pertama itu kita asumsikan kita modal 100.000 USC ya, atau sen lah, kita anggap aja di 100.000 USC atau sen, atau setara dengan $1.000. Kita menggunakan risk manajemen harian, risk manajemen mingguan, dan juga risk manajemen bulanan. Risk manajemen harian itu kita tidak boleh loss lebih dari 5%. Maka kita harus membatasi kerugian harian kita nggak boleh lebih dari 5% per hari. Kalau sahabat-sahabatku semua, para kawan-kawan trader ini udah loss 5% sehari, maka stop trading, besok lagi tradingnya. Kenapa? Karena pada hari tersebut adalah kemungkinan tidak baik untuk teknik kita, atau mungkin bisa jadi marketnya sedang galau. Kemudian ada risk mingguan ya. Risk mingguan itu 10%.
Jadi ketika dalam waktu 1 minggu itu nggak boleh lebih lossnya itu 10% dari modal awal kita, yaitu 100.000 USC atau 100.000 atau 1000 USD. Risk mingguan itu 10% atau 10.000 USC atau 1000 atau 100 dolar ya, atau 10.000 USC itu sama dengan 100 dolar. Ketika dalam waktu 1 minggu akun kita sudah loss 10% atau 100 dolar, maka kita harus stop trade. Jangan teruskan di minggu itu, kita tunggu minggu depan baru kita trading lagi ya. Jadi kita batasi resiko kerugian mingguan kita itu cukup 10% saja. Kemudian risk bulanan atau risiko kerugian sebulan ya, itu adalah 20% atau 20.000 USC atau 20.000 sen ya, atau 200 dolar. Kalau jika pada 1 bulan kita sudah loss 200 dolar atau 20.000 USC, maka kita stop trading. Artinya pada bulan itu bisa jadi market sedang tidak baik, maka kita bisa trading bulan berikutnya. Oke, bisa dipahami karena risk management itu adalah risk management harian, mingguan, dan bulanan, maka otomatis dana 100.000 USC atau 1.000 dolar ini tidak semuanya itu digunakan. Maka untuk berhemat, maka kita bisa deposit aja dulu, kita menggunakan risk mingguan ya, risk mingguan atau risk management mingguan, maka kita cukup deposit 10.000 USC saja atau 100 dolar ya kan, karena itu risknya itu adalah risk mingguan ya. Jadi kalau misalkan 1 minggu itu kita MC, maka minggu depan kita harus deposit lagi 100 dolar, seperti itu. Bagaimana cara menggunakan risk management Dewa Prediktor? Yang pertama itu di sini kita ada 4 level ya, 4 level OP. Dana 100.000 USC atau 1.000 dolar itu level pertama, 1 kali OP itu kita menggadaikan risiko 0,33%. Jika kena TP, maka kita tetap tidak naikkan lotnya, yaitu tetap 0,33%. Kita asumsikan di level pertama, ini level kedua, ini level ketiga, ini level keempat. Ada 4 level OP ya. Yang totalnya kalau semuanya itu kena stop loss, maka totalnya itu adalah 5%. Atau kalau di sini adalah 4.950 USC atau sekitar 49,5 USD. Oke. Di level pertama, deposit 100.000 USC atau 1.000 dolar, resikonya itu kita OP-nya itu resikonya 0,33. Kalau kita kena stop loss, maka kerugian kita itu adalah 0,33%. Maka di sini lotnya bisa disesuaikan ya, sesuai dengan ini. Berapa TPSL-nya kita bisa tentukan sesuai mau kita, misalkan 700 di sini atau di bawahnya kita bisa tentukan di sini misal TPSL-nya ya, misalkan 700, di sini misalkan 850, maka otomatis lotnya akan menyesuaikan dengan berapa jumlah stop loss kita. Oke. Level pertama risikonya itu adalah 0,33%. Jika kena stop loss, maka kita OP lagi di level kedua dengan kita menaikkan risiko kita, yaitu 0,66%. Jadi kalau ini adalah sekitar USD-nya itu adalah sekitar 660 USC ya, atau sekitar 6,6 dolar. Kalau kita kena stop loss lagi, kita naikkan ke level ketiga, kita gadaikan risikonya itulah 1,32%. Kalau di level ketiga ini kita kena take profit ya, kena TP, maka kita kembali lagi ke level yang pertama, yaitu risiko kita adalah kita risikokan 0,33%. Jadi intinya ini adalah teknik dimana kalau kita rugi maka kita naikkan risikonya, naikkan juga lotnya. Tapi kalau sudah profit maka kita kembali lagi ke awal ya, atau mungkin semi mati lah mungkin, tetapi tidak murni semi mati ya, karena kalau mati terus berkelanjutan, karena ini ada pembatasan hariannya, yaitu cukup dengan 5% doang. Maka otomatis nggak akan menghancurkan equity kita. Teknik-teknik mati atau semi mati itu biasanya itu akan merugikan equity. Jadi mengerikan banget equity ya kalau kita full terus ya. Makanya kita batasi di sini, yaitu batasi dengan risk harian, risk manajemen mingguan, dan juga risk manajemen bulanan. Level pertama kita OP risikonya 0,33%. Jika kena stop loss maka kita naikkan level kedua, itu risikonya adalah 0,66%. Level ketiga itu risikonya 1,32%. Level kalau kena stop loss lagi maka kita masuk ke level 4, kita risikokan 2,64%. Kalau juga level 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut kena stop loss, maka stop trading. Artinya kita di sini mengalami kerugian. Tetapi tidak semudah itu. Kita bisa mengalami kerugian 4 kali berturut-turut dengan teknik Dewa Prediktor ini. Oke, langsung aja kita praktek bagaimana cara menggunakan teknik Dewa Prediktor ya. Ini saya anggap teman-teman sudah bisa paham ya. Untuk
penggunaan risk management atau manajemen risiko atau money management Dewa Prediktor. Kita langsung pembahasan tentang bagaimana cara OP-nya. Oke, di sini kita ada chart ya. Chart GBP USD. Kita lihat di sini sudah ada candle atas warna merah, candle SS 2009 warna merah-merah. Jadi saatnya kita bisa melakukan sell ya. Kita ukur dulu di sini berapa jumlah stop loss yang layak ya, yaitu stop loss itu harus di atas garis atas downsian ya. Kalau kita mau sell maka stop loss itu tempatkanlah di atas garis atas downsian agar tidak mudah kena sideways market ya. Oke, di sini kita ada diukur tuh 500 pip ya. Maka masukin di sini pipnya itu adalah SL-nya adalah 500 pip. Kemudian harga berapa? Di sini berarti 0,66% ya, lotnya sudah terbentuk di sini 0,66%. Dengan risikonya itu adalah stop lossnya 500 pip ya. Oke, kita buka lagi chartnya di sini. Maka GBP USD kita bisa melakukan sell dengan lot 0,66 baru kita lakukan sell. Oke. GBP USD kita lakukan sell. Kemudian di sini kita lihat price-nya atau harga kita melakukan OP ya. Kita masukkan di tabel ini ya. Berapa? 121 1542. Ya, kemudian kita copy di sini karena kita OP sell risk. Kalau kita anggapkan risknya itu 1:1 ya. Maka kita masukkan di sini. Buka dulu notepad-nya ya. Kita masukin angka stop loss-nya, stop loss sell-nya. Kita masukin stop loss sell-nya di sini. Oke, paste. Kemudian kita masukin angka take profitnya di sini. Maka otomatis akan terbentuk stop loss dan TP-nya itu sama, risikonya 1:1, yaitu stop loss 500 pip, take profitnya juga 500 pip ya. Kita lihat harganya sudah mulai turun. Kemudian harga sudah mulai turun ya. Kita lihat di sini harga sudah mulai turun. Contoh yang berikutnya adalah SAUK USD. Kita lihat signal SAUK USD sudah menunjukkan pola sell ya. Kita hitung dulu ya. Kita akan membuat take profit kita akan membuat stop lossnya itu di atas garis atas downsian kalau kita mau melakukan sell, karena itu indikatornya itu sudah merah ya. Itu di situ kita ukur ada berapa, sekitar 105. Maka kita ubah di sini ya, pip SL-nya atau pip stop loss itu 1050 ya. Ini broker 5 digit 1050 atau 105 pip 4 digit ya. 1005 pip, maka lotnya itu akan menyesuaikan yaitu 0,31. Maka kita bisa melakukan sell SAUK USD atau gold itu dengan lot 0,31. Kita coba lakukan sell SAUK USD atau gold ini dengan lot 0,31. Artinya kita meresikokan 0,33% ya. Kita sell di sini sudah kita melakukan sell ya. Coba kita ukur lagi, maka kalau stop loss itu 1050 maka di area itu ya. Kemudian kita di sini harga price atau harga kita melakukan apa adalah 1899.49 ya. Kita masukin di harga ini 1899.9 karena tinggal titik maka nggak usah pakai titik. Kita pakai risk 1:1, SL dan stop loss sama ya. Kita copy di sini otomatis ya, masukin buka dulu notepad-nya. Kemudian kita kasih titik di sini kan 1909 titik 188.99. Kita copy stop loss-nya. Kita buka chart-nya, kita masukin angka yang tadi dari tabel untuk stop loss tersebut. Klik kanan paste. Kita buka lagi notepad-nya, kita copy untuk take profit-nya. Kemudian klik kanan paste. Maka otomatis stop loss dan take profitnya itu udah terbentuk, risikonya 1:1, yaitu stop lossnya itu 1050, take profitnya juga 1050. Kita juga di sini bisa lihat indeks CSM ya, karena USD sudah kali ini sedang menguat ya. Kita juga melihat salah satu untuk membuat kita melakukan OP sell itu karena USD itu lebih kuat daripada GBP kayak tadi ya. Misalkan USD 7.71, kemudian GBP 5 berubah-ubah tuh 4.835 ya. Angka candle atau pip box Renko-nya warna merah, kemudian Indi SS 2009C yang atas warna merah, SS 2009C yang 10 yang di bawah itu warna merah. Maka kita melakukan sell. Kita lihat
kita harus sabar ya, kita harus sabar, dimana kita juga harus melihat floating plus atau floating minus, maka mentalitas seorang trader itu memang harus terjaga dengan baik ya. Kita harus sabar menunggu. Sekarang kita udah menentukan stop loss, biarkan kena take profit atau kena stop loss. Oke, setelah menunggu kita lihat di sini harga SAUX USD sudah mulai turun ya. Kita mendapatkan floating plus ya, 358, 357, 358, 38, 396 ya. Kemudian sementara GBP USD masih minus 21 karena GBP dan USD selisih di CSM itu nggak terlalu banyak. USD sekitar 67, GBP nya 61. Jadi untuk gold, SAUX USD sedang turun, tapi GBP USD masih mencoba melakukan pertahanan ya. Kita lihat terus, biarkan aja di situ. Kita sudah menentukan take profit dan stop lossnya, kita tinggal menunggu. Kita nggak usah lakuin apapun ya, karena trennya itu masih down ya untuk SAUX USD dan juga untuk GBP USD. Biarkan aja ya, floating profit semakin bertambah. Kita lihat SAUX USD kita sudah plus 594, 592, 596, 600 ya, 600 pip ya. Itu sementara GBP USD masih minus 50 atau 45 ya. Lihat di sini SAUX USD sudah turun, bentar lagi kita mungkin akan kena TP ya. Kita lihat ke bawah, kita hitung di sini sudah berapa ya. Oh, di situ sekitar 600-an tuh. Berarti 1050 dikurang 600 ya, mungkin hampir kurang lebih sekitar setengahnya kurang lagi, karena targetnya adalah 1050 pip ya. Baru bisa kena TP. Kita biarkan, kita harus sabar. Kalau kita daripada nggak ada waktu, maka sambil berzikir aja kita berdoa, tapi kita harus pasrah dan ikhlas ya. Yang tersulit bagi seorang trader itu adalah dimana kita melihat floating plus ya. Kalau floating minus mungkin semua orang udah biasa ya. Kenapa? Karena floating minus itu udah biasa kita. Tapi kalau floating plus itu hal yang susah, apalagi untuk para trader pemula, ini sangat susah banget. Oke, kita di sini SAUX USD itu masih floating plus ya, 652 pip. Kita biarkan sampai targetnya 1050 bisa kena take profit. Nggak usah takut karena di situ kita ada stop lossnya. Ini juga kita baru OP level pertama, artinya kita masih punya OP level kedua, OP level ketiga, dan juga OP level keempat. Kita masih punya 4 kali kesalahan ya, 3 kali kesalahan. Jadi nggak usah takut, biarin aja. Di sini udah SAUX USD sudah mulai bergerak turun. Harga floating plus tuh 763 ya. Kemudian di sini sudah mulai turun, bentar lagi mungkin semoga aja bisa kena take profit. Angka USD menguat ya, angka USD menguat, tapi tidak terlalu, angka GBP juga belum terlalu dikalahkan karena angkanya hampir sama. Ini namanya currency strike meter ya. USD 75, GBP 6. Itu USD lebih kuat sedikit daripada GBP, makanya floatingnya nggak besar di GBP USD. Tetapi di SAUX USD kita udah plus 766 ya, 766 pip ya. Oke, kita biarkan sampai ke bawah. Kita biarkan apakah bisa kena take profit atau kena stop loss. Kita biarkan. Di saat-saat menunggu seperti ini, apalagi kalau nanti kita trading dengan lot dana besar, maka sahabat-sahabatku ini akan merasa galau. Susahnya seorang trader, apalagi trader pemula, itu adalah dimana kita menunggu saat akun kita floating plus. Plusnya berkurang, kita stres lagi gitu. Jangan begitu ya. Makanya biasakan di akun real, jangan pakai akun demo. Kenapa? Karena kalau akun demo itu kita nggak punya mentalitas yang baik ya. Kita nggak bisa merasakan bagaimana rasa sensasi adrenalinnya saat floating plus itu terjadi. Sekarang kita lihat SAUX USD sudah plusnya 836 ya, 836 pip. Sebentar lagi ya, 1050 baru kita bisa kena take profit. Sabar, bentar lagi. Bisa jadi sebelum kena take profit harga akan berbalik lagi. Kita harus pasrah dan ikhlas ya. Seorang trader itu harus pasrah dan ikhlas. Kita nggak usah memaksakan market. Seorang trader itu nggak bisa mengendalikan market, tapi seorang trader itu bisa mengendalikan dirinya sendiri dalam mengambil keputusan untuk menghadapi market. Oke, di sini sudah floating 888 ya, 900 pip ya. Sedikit lagi. Sudah ada take profitnya, indikator masih menunjukkan down, kita biarkan. Ya kan? Belum ada pola-pola di mana kita harus melakukan cut loss atau stop loss atau stop trading, atau kecuali kalau market berubah trend boleh kita melakukan cut profit ya. Oke, hasilnya kita lihat di sini masih floating plus ya, 992. Ya, 992 di sini 1000 ya, 1000 pip. Sedikit lagi kita lihat, sedikit lagi SAUX USD akan kena take profit ya.
Begini cara menggunakan indikator Dewa Prediktor, sahabat-sahabatku. Jadi di mana saat kita melakukan open posisi sell misalkan ya, di sini sell itu ketika tiga indikator ini berwarna merah kita sell. Nah, hasilnya tuh kita lihat di sini ya. Hasilnya GBP USD kena take profit, kemudian SAUX USD juga kena take profit. Jadi artinya analisa kita berhasil. Ini level pertama ya, apalagi kalau misalkan level kedua, level ketiga, dan level keempat. Mungkin semoga bisa dipahami begitu saja. Jadi yang harus dipahami oleh seorang trader itu bagaimana kita memanajemen risikonya, bagaimana kita menganalisanya, dan juga bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Seorang trader boleh melakukan cut profit, seorang trader itu boleh melakukan cut loss, asal dengan sebuah alasan, yaitu contoh ketika tren sudah berbalik arah ya, sudah reversal, boleh kita melakukan cut loss ya, atau kita teknik switching ya, kita melakukan ikuti lagi tren yang terbarunya. Yang terbaik itu adalah kita melakukan OP di awal-awal ya. Kita melakukan OP mau buy mau sell itu di awal, sama seperti tren ya. Contoh misalkan kita di sini mau jadi pedagang lato-lato nih sahabat-sahabatku. Kita mau menjadi pedagang lato-lato. Ketika awal-awal lato-lato itu sedang booming, maka saat itulah kita ngulak lato-lato yang banyak, kemudian kita berdagang di marketplace, di online, maka peluang keberhasilan kita akan laku, dagangan kita itu sangat besar sekali. Jangan sampai kita menunggu. Jadi ketika tren lato-lato itu sudah booming, kita tidak melakukan perdagangan, kita hanya menunggu sampai lama sampai akhirnya mulai trennya itu berkurang. Seperti ini misalkan lato-lato sudah nggak musim, baru kita ngulak yang banyak, kemudian kita berdagang lato-lato. Itu artinya kita tidak mengikuti tren, atau kita mengikuti trennya di akhir tren. Itu kita nggak akan profit banyak. Yang terbaik itu adalah kita mengikuti tren di awal, bukan di akhir. Contoh seperti ini. Ini pada SAUX USD, ketika tadinya trennya lagi sell, kita biarkan. Kemudian ketika perubahan tren di sini biru, maka kita buy ya. Kita lihat di sini, luar biasa banget, ada berapa pip yang bisa kita dapatkan. Kemudian di sini stop lossnya, di mana kita menentukan stop loss. Stop loss yang kita tentukan itu adalah kalau kita melakukan OP buy, maka stop loss itu di bawah area indikator Donchian Band ya. Ini yang titik-titik ini adalah indikator Donchian Band. Kalau kita buy, maka stop lossnya di sini. Kita hitung ada berapa pip, masukin ke tabel tadi. Kalau kita melakukan sell seperti ini ya, kita lakukan sell, maka stop loss itu di atas garis atas Donchian. Area ini itu jarang terjadi sideway market, maka insya Allah kita tidak akan kena stop loss berkali-kali, karena kita menentukan area stop loss itu di area support and resistance ya, yaitu menggunakan teknik Mr. Richard Donchian atau dengan teknik yang sangat terkenal father of trend, yaitu 4-week rule ya. Indikatornya seperti ini. Mungkin demikian saja ulasan pada kesempatan kali ini. Silakan langsung dipraktekkan sahabat-sahabatku semua. Salam sukses para trader, salam sukses semuanya, semoga profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.